Yo, minasan, welcome back to my channel yaitu Cosmit, di mana di sini akan kembali mereview anime yang sudah gua tonton. Anime yang mau gue bahas kali ini berjudul Hentai Oji no Wara Wanai Neko, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu The Hentai Prince and the Stony Cat. Kalau dari judul ada kata-kata hentai, ya, tapi jangan berharap bahwa anime ini ada hentainya atau ada unsur ecchinya. Bro, itu nggak ada sama sekali. Gue sendiri kayak pas pertama kali tahu anime ini ya, kayaknya menarik nih, anime ecchi nih. Ternyata tidak ada, bro. Saya ketipu. Jadi jangan expect ini bakal yang kayak ada semi-semi pokoknya apa. Nggak ada. Kita langsung aja ngebahas animenya. Jadi anime ini itu cukup lama ya kembali lagi membahas anime lama. Ini rilisnya tahun 2013. Studio yang membuatnya ini bisa dibilang studio yang udah terkenal banget, yaitu JC Staff. Ya, beberapa anime besar kalian pasti sudah pernah lihat lah. Bahkan salah satu yang pernah, maaf ya nih ya, gagal membuat One Punch Man Season 2. Itu cacat sih. Kemudian genre dari anime ini ya, karena sudah tahu ya dari covernya, ini sudah pasti bau-bau romance komedi alias rom-com, dan juga ada termasuk supernaturalnya. Loh, kok bisa ada supernaturalnya? Nah, nanti dari sinopsisnya nih kalian bakal bisa tahu kenapa bisa ada supernaturalnya gitu. Kita langsung aja ke sinopsisnya. Jadi di anime ini itu ada seorang cowok, anak SMA lah, ini kan menceritakan anak sekolah gitu ya, namanya Yokodera Yuto, atau selanjutnya kita panggil Yuto aja lah. Dia ini cowok yang ya tipikal anak pubertas, gimana sih, anaknya masih remaja ya, cowok gitu ya, walaupun nggak semua, cuma kan pasti ada aja tuh yang otaknya ada mesum dan segala macamnya, ada beberapa pikiran gitu ya. Nah, tapi sayangnya ini apa ya, justru nih orang kadang aneh sih gue bilang. Dia tuh pengen banget kayak mengekspresikan kebebasannya dia dalam berpikir mesum dan segala macamnya. Tapi sayangnya tidak. Dia ekspresi dan omongannya itu malah sering berbohong tentang hal itu. Makanya ya, orang mengakui ya dia tuh sebagai orang biasa aja gitu, nggak ada yang aneh-aneh. Hanya mungkin dari tindakannya, tapi yang itu juga nggak tahu yang gimana banget gitu. Kemudian dia dikasih tahu tuh sama temennya, bro, lu kalau pengen kayak gitu, nih gua ada saran nih. Lu ke pohon gede aja tuh, ada satu pohon gede. Di situ ada sebuah patung kucing. Nah, itu bisa mengabulkan semua keinginan yang lu mau. Akhirnya ya udah, Yoto ke sana. Dia itu punya keinginan, gua tuh pengen bisa ekspresif banget jadi orang. Ya, tidak hanya dalam hal mesum, maupun ya juga di anime ini lebih ke arah mesumnya lah ya. Ya, pikirannya dia maksudnya, gue nggak ngomong ini ada hentainya gitu. Kemudian pas udah nyampe di tempatnya, Yoto ketemu dengan seorang cewek. Kelihatannya masih muda, tapi ternyata dia ini teman sekolahnya gitu ya, satu sekolah kan. Namanya Sukiko Susukakushi. Oke, ini susah banget. Udah, kita selanjutnya panggil aja namanya Sukiko aja ya, biar gampang. Dan ya tentu saja si cewek ini datang pasti sudah punya tujuan untuk keinginannya mau dikabulkan lah gitu. Dan ternyata keinginannya adalah dia kebalikannya dari si Yuto, yaitu nggak pengen jadi orang yang punya ekspresi berlebihan, alias kayak ya udah biasa aja gitu, jadi orang kayak ekspresif banget. Pada akhirnya pas mereka udah memohon di situ, oke, terwujud tuh. Tapi sangat berlebihan ternyata yang terjadi. Bukan melebihi ekspektasi mereka, justru ini lebih kayak, aduh, kok kayak gini banget sih keinginan yang diwujudkan gitu. Apa yang terjadi sebenarnya?
akhirnya Yoto itu bener dia ekspresif, tapi ekspresifnya khusus untuk di pikiran mesum doang. Bro, waduh itu sih kacau banget ya. Bahkan ada salah satu adegannya lah ini, dan akhirnya dia benar-benar dijuluki sebagai pangeran mesum karena ya ekspresifnya yang parah, hanya untuk khusus edisi mesumnya doang. Kemudian Tsukiko gimana nasibnya? 11-12. Dia kan bilang nggak mau jadi orang yang terlalu ekspresif kan, benar-benar jadi orang yang nggak ada emosinya sama sekali. Bukan nggak ada emosi, lebih ke arah ekspresif ini dalam artian bahasa tubuh, muka dan lain-lain ya. Itu benar-benar flat, nggak kayak orang benar-benar datar sebenarnya. Yang dimana ya tentu nggak mau kayak gitu dong. Itu kan parah banget ya. Jadi ini jadi suatu result atau hasil yang wadidaw gitu buat mereka berdua. Dan ya udah, mereka bagaimana sih bisa melalui hal itu, atau mungkin bisa membalikan keadaan lah gitu supaya nggak kayak gitu terus. Jadi kira-kira begitu cerita dari anime ini gitu ya, sinopsisnya. Untuk review dari anime ini, jadi sebenarnya nggak tahu banyak ya, karena lagi ngebahas romcom nih. Tentu saja untuk poin pertama yang pasti akan kita ulik dikit itu mengenai ceritanya. Sebenarnya sih kalau dari sinopsisnya kelihatannya sih mungkin agak sedikit ribet, tapi sebenarnya enggak. Dia simple aja. Ya poin tadi udah gue sampaikan di akhir bahwa ya udah, ini dua orang ini mau gimana nih dengan keinginan mereka yang udah terkabul tapi kada aneh gitu. Dia sekitar situ doang. Dan menurut gue jokes yang dikeluarkan, humor yang muncul gitu ya di anime itu menurut gue ringan dan oke-oke aja, kayak yang gimana banget. Jadi so far overall itu gue bilang ini anime enjoyable lah kalau buat tontonan santai gitu. Kemudian untuk poin yang kedua, tentu saja kalau di anime itu pasti kan nanti akan ada karakter-karakter sampingan yang muncul ya. Menurut gue di sini tuh nggak yang bikin garing, nggak yang karakter sampingannya dari NPC doang, atau mungkin jalan ceritanya jadi mungkin nanti ada terpisah sendiri, enggak, tetap fokus di kedua itu. Jadi semuanya menurut gue pas aja gitu, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Kemudian untuk poin yang ketiga, ini yang gue suka ya, lagu opening dan endingnya itu kalian bisa dengar sendiri. Tentu ya gue tidak akan masukkan di sini karena kopi kanan bro. Cuma menurut gue ini sangat khas banget. Bahkan ketika kalau kalian tuh beberapa kali dengerin lagu ini, mungkin kayak, oh iya gue tahu ini lagu memang untuk anime ini doang gitu loh. Itu benar-benar enak banget dan ya enjoy banget lah buat gue gitu sih. Oke, sekian aja anime yang bisa gue review kali ini. Untuk anime-anime yang mungkin kalian mau request, ya kalian bisa ketik aja di kolom komentar, atau mungkin ada masukan, atau ya mungkin ada tanggapan kalian mengenai anime ini, juga bisa kalian ketik aja di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channel gue supaya anime ini bisa lebih berkembang lagi, dan tentunya gue bisa lebih semangat lagi lah untuk mengupload video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video gue berikutnya. Bye bye.